Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kerap kali Engkau memberikan tanda-tanda, sinyal-sinyal kepada kami untuk menunjukkan kehendak-Mu bagi kami. Semoga kami menjadi peka, menjadi tajam untuk tidak diikat, terpikat kepada segala sesuatu yang bukan dari-Mu. Bantu kami ya Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kami siap dan mengatakan, aku ikut bersamamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih, pada tanggal 13 November 2020 hari Jumat ini, kita diajak oleh Yesus untuk peka dan tajam dengan tanda-tanda zaman. Ketika Yesus ditanya akhir zaman, bahasa Yesus sangat simbolis dan sulit dimengerti. Ya. Bahwa seperti apa akan terjadi nanti. Ya. Dia memberikan perumpamaan seperti Nuh, di mana orang-orang diminta untuk masuk ke dalam bahtera besar yang dibuat oleh Nuh, tetapi orang nggak peduli, tidak mendengarkan. Dan tidak mendengarkan, maka ketika air bah datang, hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat. Juga ketika Sodom dan Gomora hancur lebur, Lot lari membebaskan dari bencana itu, tetapi istrinya memandang ke belakang karena dikatakan tidak boleh kamu melihat ke belakang lagi. Matilah dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, inilah peristiwa-peristiwa alam, peristiwa di sekitar kita, tanda-tanda zaman yang harus kita perhatikan dan kita respons dengan baik. Konkretnya apa? Pandemi ini sudah hampir setahun, sudah hampir beberapa bulan. Dan banyak orang mati tanpa diketahui, OTG, orang tanpa gejala. Lalu kemudian cepat mati, selesai. Musuh yang tidak kita ketahui. Ya. Dan kalau sakit pun menjadi sulit. Ya, harus dirawat supaya tidak menular, ya, dan seterusnya. Orang tidak boleh sembarangan keluar seperti dulu lagi. Seperti tatanan hidup kita ini sedang diatur, katakanlah reschedule atau katakanlah seperti itu. Di mindsetnya harus diubah lagi. Nah, respon kita apa? Ya monggo, setiap orang bisa beda-beda. Ada yang stres, pasti. Ya, secara ekonomis juga susah. Untuk orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan bahkan. Luar biasa sulitnya. Ya. Orang tidak bisa bepergian kemana-mana dengan enak. Ke gereja juga tidak bisa. Beribadah juga tidak bisa. Melakukan lalu bukan 1-2 hari tetapi berbulan-bulan. Dan orang bersikap apa dengan itu? Respons kita seperti apa? Nah, pandang dari kitab suci hari ini, kita mungkin harus melihat kembali respons kita apa. Apakah kita masih terikat dan diikat kepada segala sesuatu yang bukan Allah? Materi, harta, kekayaan, kekuasaan, hidup dosa seperti orang Sodom dan Gomora. Jiwa kita itu dikatakan barang siapa memelihara jiwanya, dia akan hancurkan. Tetapi barang siapa melepaskan jiwanya demi aku, maka ia selamat. Jadi menurut saya jawabannya adalah kuncinya. Pertama, apakah memang kita peka nggak dengan ini semua? Meskipun saya omong seperti ini nggak ada gunanya, karena kita tidak merasa ada butuhan, tidak ada merasa sesuatu yang penting di situ, yang harus bertobat. Nah, itulah yang terjadi. Mungkin ketika Nuh mengatakan kepada orang-orang, kau gila, seperti itu kan.
Mana mungkin itu terjadi. Dan itu mungkin sudah dikatakan kepada orang-orang di sekitar Nuh. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Nah, disinilah kunci menurut saya adalah kepekaan, ketajaman, ada emergensi, ada sesuatu yang mendesakan bahwa kita harus mengambil sikap. Ya, harus mengambil tindakan-tindakan yang jiwa kita itu kita taruh kemana, kita jual kemana dalam tanda petik, kita letakkan di mana. Dan juga apakah hidupku berubah atau tidak. Coba kita lihat dari dulu sampai sekarang, bulan Februari, Maret, April, Mei sampai sekarang, berubah atau enggak? Kalau enggak berubah ya monggo. Itu pilihan Anda masing-masing. Pilihan kita masing-masing untuk bersikap, bertindak, menjawab. Ya, lalu Yesus mengatakan kalau burung nasar datang, ya burung nasar itu datang kapan? Pasti ada kematian, dan banyak kematian. Yang seringkali tidak kita duga, oh tiba-tiba orang itu meninggal, tidak muda, tidak tua, tidak siapa saja bisa kena. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita menghadapi ini semua? Ya, sengaja mungkin Tuhan sengaja membuat lama ini supaya orang berpikir, orang masuk kembali gitu loh. Orang menjadi bosan mungkin, atau orang menjadi nggak peduli, atau menjadi setengah sinting gitu kan, menjadi paranoid, menjadi susah. Ya tergantung, silakan Anda menjadi setengah gila. Ya. Menjawab segala sesuatu itu. Nah, respons apa? Bagaimana kita menjawabnya? Dengan positif. Ya. Juga ditunjukkan banyak hal-hal yang katakanlah dalam keluarga kita, dalam hidup kita, ada keluarga yang berantakan, hancur lebur. Ya, mau dipulihkan atau enggak? Ya, ketika seseorang bertanya, Romo tolong doakan saya, doakan kami. Ya, tapi kamu mau bertobat atau enggak? Meskipun saya berdoa terus, tapi kalian enggak mau bertobat. Ya, bertobat itu artinya apa? Apakah hidupku, ya sekarang hidupku tetap Katolik, tetap baik. Tapi belum tentu kita bertobat, seperti katakanlah Lot sudah diberitahu. Jangan memandang ke belakang, tapi kamu memandang ke belakang, matilah istri Lot. Jadi sekali lagi ada sesuatu kemendesakan, kita harus menjawab sesuatu yang segala sesuatu yang bukan Allah. Ya, dikatakan begitu. The souls die to all that he is not. Jiwa harus mati kepada semua yang bukan dia. Gitu. Ini kalimat yang saya suka. Ya. The soul die to all, pada semua hal yang bukan Allah. Silakan. Tidak berarti semua bukan Allah, betul. Pengalaman akan Allah pun belum Allah. Tetapi mau mengatakan bahwa apa yang selama ini membuat kita terpaku, terpicu, tergoda, terarah, terikat, diikat. Jadi diikat kemana jiwa kita itu? Anda sih ditanya. Semoga hari ini bacaan ini, dan kita sudah akan mendekati bulan Desember ini, bulan November sudah mulai habis. Sudah berjalan dan cepat sekali waktunya berjalan. Sudah Jumat, nanti Minggu, Senin, sekali lagi, sama lagi dan seterusnya. Sekarang ya jenuh kita pasti. Ya, tapi respons apa yang harus kita jawab? Dalam Ruah dikatakan keheningan adalah awal dari doa. Keheningan adalah awal dari doa. Ada satu kalimat yang agak mirip, kurang lebih mengatakan, the salvation is about silence. Keselamatan itu tentang keheningan. Saya menjadi mengerti ketika orang hening, ketika orang diam, ketika orang sunyi, dia bertemu, berjumpa dengan jati dirinya yang sejati. Dia berjumpa dengan Allah. Dia berjumpa dengan realitas, bukan di dunia ini saja, tetapi dunia yang akan dia hidupi kemudian. Semoga kita belajar hening
Sekali lagi, daripada kita sewot, daripada kita marah, mangkel, kecewa, bosan, jenuh, duduk diam hening, dengarkan suara dari kejauhan batin kita yang paling jauh, yang tidak kita pernah pedulikan. Semoga Anda dan saya, semoga kita semua berjuang untuk mendengarkan suara keselamatan itu. The salvation is about silence. Keselamatan itu tentang keheningan, dan keheningan awal dari doa. Semoga Anda diberkati oleh Tuhan yang Maha Kasih, dan Anda menemukan keselamatan dalam hidup Anda masing-masing dalam diri kita. Di tengah segala kesulitan, kita tetap mendoakan umat supaya bertobat, supaya kembali kepada Tuhan. Bukan hanya orang yang tidak biasa berdoa, tetapi justru karena banyak berdoa, mereka tidak cukup berdoa banyak pun belum tentu jaminan. Karena apa? Orang begitu banyak doa tetapi dia tidak berdialog dengan Tuhan Yesus. Tadi malam, maaf saya, Anda tergerak setelah bangun pagi. Saya mengatakan, Tuhan Yesus, kuserahkan pikiranku, hatiku, badanku, ragaku, perasaanku ke dalam hatimu. Kuserahkan. Dan inilah bentuk self-consecration. Ya. Konsekrasi diriku. Siapakah aku ini? Engkau segala-galanya. Aku adalah hamba yang tak berguna. Pakailah aku kalau engkau memakai aku. Consecration of self-consecration to God. Persembahkan hidup Anda, yakinkan diri Anda, yakinkan hidup Anda. Biarkan Yesus sendiri yang bekerja dan berubah. Bunda Maria, dampingi aku. Seperti itu. Ada satu kesadaran yang muncul di situ. Ya, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Masukkan problem kita ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Ke dalam hati Bunda Maria. Dan kita lebih damai. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.